Santri itu bukan pakaian, tapi santri adalah perilaku. Santri bukanlah penampilan saja, tapi santri adalah mental. Di hari santri seperti ini ada 3 kata kunci penting. Pertama, peringatan hari santri, kita harus bisa memaknai makna santri. Siapakah santri? Maka kalau boleh saya simpulkan, santri itu bukan pakaian, tapi santri adalah perilaku. Santri bukanlah penampilan saja, tapi santri adalah mental. Maka siapapun bisa menjadi santri asal perilakunya dan mentalnya sesuai dengan apa itu tuntunannya para kiai. Oleh karena itu, menjadi santri memang yang umum harus mondok. Tapi bagi yang sudah telat-telat kan nggak sempat mondok, Anda bisa tetap menjadi santri. Dengan cara apa? Dengan cara menyesuaikan perilaku kita, menyesuaikan mental kita, yaitu mental berkhidmah kepada para ulama. Dan di bulan-bulan Maulid, ini meskipun sudah selesai Maulidnya, saya ingin mengajak kepada Anda semuanya untuk bertadabbur sebagai pengurus NU dan banom-banomnya. Sebagai pengurus NU, kalau maulid Pak, nggak boleh hanya sekedar baca maulid, tapi harus punya tadabbur sendiri. Apa tadabbur maulid bagi pengurus NU? Tadabburnya adalah kita di NU ini sebenarnya tidak hanya sedang melayani para muassis Nahdlatul Ulama, kita di NU ini sebenarnya sedang berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi ya, kita di NU ini tidak hanya sedang melayani para muassis Nahdlatul Ulama. Kita berkhidmah di NU ini sebenarnya kita sedang berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi kehormatan bagi siapapun yang mengorbankan dan berjuang untuk menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan seneng boten kalau disebut sebagai khadimu Rasulillah? Senang tidak kalau disebut sebagai khodamnya Rasulullah? Sebagai pelayannya Rasulullah? Sebagai pasukannya Rasulullah? Jenengan dulu nggak ikut perang Uhud Pak, nggak ikut perang Badar, tapi kita bisa melanjutkan itu dengan berjuang hari ini. Makanya saya lihat-lihat tema Hari Santri 2024 itu menyambung juang, merengkuh masa depan. Ada 2 kata kunci di situ. Pertama, juang, bahwa di era apapun perjuangan itu tidak akan pernah berhenti, meskipun bentuk perjuangannya berbeda-beda. Kalau dulu di era bersama Rasul, para sahabat harus berperang secara fisik, maka hari ini peperangan itu sudah berubah bentuk menjadi perang-perang yang lain, bahkan yang banyak adalah non-fisik. Yang kedua, di situ ada kata kunci masa depan, bahwa hari ini kita menjadi pengurus NU harus peka terhadap perubahan dan harus generasi anak, generasi cucu, generasi cicit, cicit cuwit dan lain-lain. Hah? Bawahnya cicit apa? Cicit cuwit kan ya? Coba Anda bayangkan itu. Apa tinggalan saya untuk anak saya? Bukan warisan, Pak. Warisan itu hanya bikin rebutan saja.
Yang paling penting adalah keselamatan akidah anak saya, keselamatan ibadah anak saya, keselamatan akhlaknya anak saya. Itu yang harus kita tinggalkan untuk anak kita. Oleh karena itu, kita bergabung di Nahdlatul Ulama itu sebenarnya kembalinya untungnya itu ke kita, bukan menguntungkan siapa-siapa. Apalagi ketika di akhirat nanti di padang mahsyar, kita yang berkhidmat di Nahdlatul Ulama kemudian dipanggil oleh para muassis itu.